kita akan bahas resistivity. Jadi resistivity, mengingat lagi ya resistivity itu apa. Jadi resistivity itu metode tahanan jenis ya. Dia itu akan mengukur nilai resistivitas ya dari batuan. Jadi yang namanya tahanan jenis atau nilai resistivitas itu tiap batuan pastinya juga berbeda, sama dengan densitas, sama dengan seismik, karena juga susunan bumi itu yang tidak homogen 100% ya. Dia masih tercampur dengan material batuan yang berbeda atau beragam. Nah, kemudian, nah ini, jadi apa sih geolistrik? Nah, geolistrik itu jelas ya, dia metodenya masih menggunakan bentangan kabel, di mana dia punya susunan komponen elektroda yang berbeda-beda. Setiap susunan atau konfigurasi itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Nah, yang di depan ini mungkin gambaran dari elektroda selam bersih mungkin ya. Nah, seperti itu. Di sini kita bisa lihat ya, di sini ada sumber tegangannya atau V-nya, kemudian ada I sebagai kuat arusnya. Kemudian di sini ada elektroda C1, P1, dan P2, juga C2. Nah, setiap pengukuran ini pasti akan menghasilkan yang namanya pemodelan. Nah, pemodelannya nanti diasumsi ya, dia selama processing ini dia juga masih menggunakan konsep yang sama dengan seismik, yaitu dengan setengah lingkaran atau setengah bola, atau yang disebut hiperbola, seperti itu. Nah, jadi di sini pengukuran, nah ini ya, pengukuran respon bumi akibat injeksi arus. Nah, ini diakibatkan oleh adanya beda potensial. Di sini kita menggunakan hukum apa? Hukum yang P sama dengan I kali R ya, seperti itu. Kemudian, nah ini prinsip kerjanya geofisika. Biasanya ya, jadi metode geofisika itu hampir semuanya sama ya, entah itu listrik, magnet, graviti, atau seismik, itu masing-masing punya sistem kerja yang sama, di mana yang pertama ya, itu adalah dia merupakan parameter observasi ya, atau respon buminya, yaitu dilakukan pengukuran atau pengambilan data lapangan, atau akuisisi data. Ini diperoleh data lapangan. Nah, setelah data lapangan ini diperoleh, baik itu seismik, graviti, magnet, atau geolistrik, kemudian diolah atau diproses. Nah, setiap pemrosesan data untuk data yang berbeda, misalnya geolistrik, itu memiliki software tertentu ya, Restudiv, Progress. Kalau gravity dia punya software berupa Graph2DC. Magnet bisa juga Magnet2DC. Dan kalau seismik itu bisa Petrel ya mungkin, dan yang lain. Mungkin dikombin dengan yang lainnya. Seperti itu. Masing-masing dari pengolahan itu nantinya akan menghasilkan suatu interpretasi. Nah, dari ini interpretasi biasanya didukung dengan data pemodelan, baik itu 2 dimensi dan 3 dimensi, seperti itu. Kemudian, nah ini. Kemudian kalau pemodelan itu, nah dari pemodelan itu tadi, ya model bawah permukaan, baik bentuknya yang beragam atau bermacam-macam, itu geometrinya nanti kita akan didukung oleh teori-teori, di mana teori itu disesuaikan dengan modifikasi model yang ada. Jadi biasanya model-model yang dibuat itu nantinya akan menyesuaikan teori atau rumusan ya, atau formula yang digunakan, seperti itu. Nah, teori ini nanti menggunakan data perhitungan, di mana data perhitungan ini akan berkaitan ya dengan data lapangan seharusnya. Jika tidak, nah itu berarti ada sesuatu hal yang menjadi anomali, seperti itu. Dari data perhitungan dan data lapangan nantinya kita akan melakukan proses pengfixasi atau final atau fitnya atau penyesuaiannya itu nanti menjadi model yang paling akhir atau final modelnya atau optimum atau solusinya, seperti itu. Kemudian, nah ini resistivitas batuan itu apa? Itu, nah ini ya. Jadi sebagian besar batuan itu konduktor yang baik ya. Jadi, bukan konduktor yang baik. Jadi ada beberapa yang menjadi isolator atau penghambat, sehingga hanya sedikit arus yang mengalir melalui metrik batuan. Kemudian arus listrik pada batuan terjadi akibat adanya fluida elektrolit pada pori-pori atau rekahan batuan. Nah, jadi arus listrik itu juga ditunjang oleh adanya elektrolit. Elektrolit ini juga bermacam-macam ya. Nanti ada yang dipengaruhi oleh air hujan mungkin karena dia sifatnya yang asam, atau mungkin air meteorik atau magmatik ya, bahkan itu yang lain. Jadi dari rekahan batuan itu biasanya
jadi jalannya fluida, sehingga arus listrik ini gampang menjadi menghantarkan ke fluida tersebut, dan terutama di batuannya, seperti itu. Kemudian untuk masing-masing batuan itu punya resistivitas formasi yang berbeda-beda ya. Hal itu terkait sama atau tergantung sama yang pertama porositas. Jadi semakin besar porositasnya atau susunan butirnya ataupun umurnya, itu seharusnya dia akan menghasilkan resistitivitas yang lebih kecil atau lebih besar kira-kira kalau porositasnya tinggi. Karena dia banyak air, berarti dia banyak menjadi konduktor ya. Kalau dia konduktor, berarti resistitivitasnya adalah kecil. Seperti itu. Karena air bersifat mengantarkan arus listrik. Jadi resist itu artinya menghambat ya, seperti itu. Kemudian fluida, nah ini, fluida itu dia mobilitasnya atau konsentrasinya dan juga temperaturnya yang berpengaruh. Jadi fluida itu bisa bergerak kemana aja, ataupun dia punya konsentrasi ion tertentu, asam atau basa, pH-nya ya, dan juga temperaturnya, dia panas atau dingin, seperti itu. Jadi yang asam, yang air asam sama air basa itu pasti beda, air asin juga beda, air tawar juga beda. Itu akan menghasilkan resistivitas formasi yang berbeda-beda nantinya. Kemudian yang terakhir adalah kandungan lempung clay. Nah, clay ini dia biasanya menyumbat adanya porositas, atau dia menghalangi adanya porositas ataupun permeabilitas. Karena clay ini dia butirannya halus seperti itu, jadi dia akan berpengaruh terhadap resistivitas atau penghantaran listrik di formasi atau di suatu susunan batuan di bawah permukaan, seperti itu. Oke, kemudian dari yang tadi resistivitas ya, kita akan dibawa ke hukum yang namanya hukum Archie, di mana di sini ya, hukum Archie itu adalah persamaan empiris ya untuk batuan yang berpori. Jadi ini biasanya orang-orang sedimen itu menggunakan hukum ini ya untuk mengetahui porositas ataupun resistivitas. Nah, di sini ini ada rho F itu sama dengan A kali rho W kali ini porositas ya. Rho theta pangkat min M kali S kali pangkat min N. Di mana nah ini rho F itu adalah resistivitas formasi batuan. Yang rho W itu adalah resistivitas air formasi. Jadi yang rho F ini dia formasi atau batuannya yang dilihat resistivitasnya. Kemudian kalau rho W itu airnya. Jadi W itu water, F itu adalah formation, seperti itu. Dan di sini adalah ada theta atau mungkin ini disebut porositas. Dan di sini adalah S. S itu adalah saturasi. Nah, saturasi ini mungkin kalian belum paham ya saturasi itu apa. Itu tingkat, nah ini tingkat atau fraksi ya, fraksi pori terisi air. Jadi seberapa persen batuan itu dapat terisi oleh air itu, atau perbandingannya dengan matrik atau yang lainnya, itu adalah saturasi. Jadi di sini ada A, M, dan N itu adalah konstanta, di mana M itu adalah faktor sementasi. Sementasinya itu apakah dia tinggi, rendah, atau sedang, dan N ini ditetapkan sebagai nilainya adalah sebagai bernilai 2, seperti itu. Jadi ini rumusan arcinya, jadi kalau udah diketahui, kita bisa mengetahui resistivitas formasi batuan. Misalnya formasi semilir, atau formasi Langgran, atau formasi Jonggrangan, itu berapa itu bisa dihitung seperti itu. Kemudian ini adalah konstanta untuk arci yang telah dikembangkan ya, mungkin pada ini oleh Keller ya 1987. Nah, di sini ada beberapa deskripsi dari batuan ya, di mana di sini ada weakly cemented detrital rocks. Jadi ada yang tersemen lemah, contohnya mungkin batu pasir atau pasir, dan juga beberapa batu lempung, dia punya porositas sekitar 25-45%. Kemudian dengan A ya, A ini dia sekitar 0,88, dan M itu adalah 1,37. Jadi faktor sementasinya ya itu adalah 1,7. Kemudian yang berikutnya, ini setelah dia ada yang sementasi lemah, ini ada yang moderate, itu adalah yang lebih menengah ya atau sedang. Moderate well cemented ya. Kemudian di sini sekitar 18-35% untuk porositasnya. Jadi dia lebih rendah ya ini berarti kisarannya. Nah, itu biasanya pada umur Mesozoik ya untuk yang moderate. Kalau yang di sini yang weakly itu yang tersier.
Ini A-nya adalah 0,62, M-nya adalah 1,72. Kemudian berikutnya ada yang well cemented, ini yang lebih bagus sementasinya, sehingga porositasnya akan berkurang. Jadi semakin ke sini, jadi sementasi itu akan mengurangi porositas ya. Intinya seperti itu. Karena dilihat ya, ini angkanya dari sini 25 sampai 45, ini 18 sampai 35, yang di sini 5 sampai 25%. Dan biasanya ini umurnya lebih tua ya, berarti Paleozoikum. Seperti itu. Kemudian di sini ya, highly porous vulkanik. Nah, jadi ada yang batuan vulkanik yang punya porositas tinggi. Itu contohnya ada tuff, ada lava ya ini, AA dan Pahuhu. Itu porositasnya bisa 20% sampai 8%. Nah, ini kenapa bisa tinggi? Untuk tuff, karena kita tahu ya, tuff itu juga punya butiran atau punya metrik seperti itu. Jadi, kalau untuk lavanya itu mungkin di rekahan ya, atau rekahan-rekahan bom. Karena lava AA dan Pahu itu punya bom structure atau mungkin rekahan-rekahan remah roti, ya itu kembang roti lah, atau apa sih? Nah itu, istilahnya bom structure itu, atau bom sak lah, nah itu dia punya porositas sekitar 20-80%. Dengan A dan M, 13,5 dan M 144. Kemudian yang terakhir itu adalah batuan dengan kurang dari 4% porositasnya, yaitu termasuk batuan beku ya, dan batuan metamorf. Itu A 1,4 dan M-nya adalah 1,58. Itu adalah konstanta. Ini bisa dipakai untuk memasukkan rumus yang di sini tadi ya nih. A, M, N, nah itu tadi. M faktor sementasi. A-nya tadi faktor A, nah ini sudah diketahui ya. Jadi ini ada klasifikasinya untuk memasukkan hukum di hukum Archie, memasukkan rumusan empiris di hukum Archie. Kemudian, nah ini untuk gambaran sortasi. Jadi ini beberapa gambaran, ini kita kembali ke petrologi batuan sedimen mungkin. Di sini kita bisa lihat bahwa ini yang A adalah well sort sandstone, ini adalah sortasi bagus untuk sandstone-nya, seperti ini. Dia hanya punya porositas yang kecil ya. Kemudian di sini adalah poorly sort sandstone. Nah, di sini dia yang jelek. Jadi di sini ada beberapa masih bisa dipakai untuk fluida ya, untuk memenuhi rongga-rongga yang kosong di sini. Nah, di sini limestone, nah ini. Nah, ini biasanya ada kekar. Nah, kekarnya ini dia punya istilah sendiri ya. Jadi ini kekarnya, ada yang tahu mungkin kekar di batuan gamping itu apa? Nah, kalau tahu silahkan tulis di komen ya. Jadi di sini ya, kekarnya ini akan menjadi jalan fluida untuk masuk ke dalam batu gamping. Nah, seperti itu. Jadi kekar dalam batu gamping itu ada namanya tersendiri, bukan shear atau bukan extension ya, cuma dia ada sebutannya sendiri. Kemudian yang D itu adalah yang well sort, yang di batu pasir ya, ini setelah dia mengalami deposisi. Kalau yang ini mungkin belum mengalami deposisi ya, ini masih transported. Nah ini kita bisa lihat ya, ada yang fragmen yang gede, ada yang kecil seperti itu. Ada yang sebagai fragmen, ada yang metrik. Kemudian yang ini granit. Nah granit itu juga ada kekar-kekarnya. Nah ini biasanya disebabkan oleh tektonik seperti itu. Basal juga sama ya, ini gambarnya seperti ini. Nah ini tekstur batuan yang mengenai porositas dan resitivitas di color 1987. Nah, ini kemudian beberapa contoh resitivitas batuan. Jadi kalau kalian kemarin klasifikasinya agak bingung ya, pakai Telford, ini juga ada klasifikasi lain. Cuma ini, saya nggak tahu ini punya siapa, cuma ini ada di slide-nya ITB. Jadi ini saya pakai slide-nya ITB ya, untuk menerangkan ke kalian. Jadi kalau kalian nggak paham dari slide ini, ya berarti, aku nggak tahu, kalian cocok jadi mahasiswa ITB apa enggak. Nah, atau mungkin yang nerangin ya. Nah ini ya, ada beberapa grafik. Di sini yang paling rendah itu ternyata resistitivitas yang dimiliki oleh batu lempung. Dia kisaran 1 sampai mungkin kurang dari 10 ya, atau 8. Di atasnya ya, clay sama shell. Kenapa berbeda? Apa bedanya clay sama shell? Ini beberapa udah pada ini ya, udah absen ya. Pada rencanaku tak kuisin lagi ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ya udah absennya di sini aja. Mungkin minggu depan aja tak kuisi. Ini ada clay sama shell. Jadi bedanya clay sama shell, kalau clay itu dia yang kita sebut sebagai batu lempung. Kalau shell itu orang-orang minyak itu menyebut semua clay sebagai shell. Karena shell ini dia punya struktur yang khas ya, yaitu dia menyerpih. Jadi sebenarnya shell itu adalah serpih kalau di bahasa Indonesia kan. Dan dia punya resistitivitas yang lebih tinggi dari clay ternyata.
Nah, di sini dia kisaran mungkin 2 sampai 11 lah atau 10 lebih seperti itu. Selanjutnya adalah klastik. Nah, klastik ini semua butiran yang tertransport itu disebut sebagai klastik atau material yang tertransport. Nah, ini dia punya kisaran ini 4 atau 5 ya, 4 atau 5 sampai ke 11 ohmmeter ya. Di atasnya ada sandstone. Nah, kalau klasik ini berarti ada pasir, lanau, material-material lain ya. Kalau di sini adalah pasir yang sudah terlitifikasi sebagai sandstone. Dia sekitar 10 sampai, nah ini bisa sampai 40. Kemudian ada karbonat. Nah, karbonat ini juga ini ada lebih tinggi tuh resistitivitasnya. Lebih dari 100 ya, sampai mungkin 300, 400 sampai 500. Mungkin ya kalau yang kemarin sempat bikin tugas ya, di praktikum tuh harusnya yang di daerah Giritontro, Surakarta Giritontro tuh harusnya sudah ke karbonat. Kemudian ada vulkanik. Nah, segala macam vulkanik itu juga lebih tinggi karena dia lebih kompak. Semakin kompak batuan, resistitivitasnya semakin besar. Semakin porus batuan, resistitivitasnya semakin kecil. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada batuan vulkanik. Ini yang mungkin batuan beku luar. Kalau yang igneous, ini yang batuan beku dalam. Plutonik ya. Ini dia lebih tinggi lagi. Dia bahkan sangat kompak sehingga fluida itu tidak bisa masuk ke dalam batuan tersebut sehingga mengakibatkan resistitivitas menjadi sangat besar. Ya, bisa ada yang join. Kemudian next. Nah ini, kemudian ini ada arus tunggal. Jadi arus ya, arus yang ditembakkan pada saat kalian nanti misalnya ikut pengambilan data geolistrik itu di komponen elektroda C1 misalnya. Dia akan disebarkan, dia mengikuti kaidah lingkaran ya, atau mungkin hiperbol seperti itu, sehingga akan tergambarkan seperti yang ada di depan, di mana di sini batuannya atau mediumnya yang jadi perantaranya itu homogen atau sama. Dia akan terjalar baik ya, seperti itu. Sehingga di sini didapatkan formulasi V sama dengan Rho kali I per 2πr. Nah, 2πr ini adalah rumus apa? Ada yang masih ingat 2πr? Rumus keliling ya. Keliling dari apa? Lingkaran. Iya nggak? Bener nggak sih? Kok lupa ya? PR kuadrat itu luas ya. Kalau nggak salah keliling dari lingkaran. Kemudian di sini ya, ini V aku nggak mau jelasin. V pasti kalian udah tahu potensial voltage. I itu arus, R itu jarak, Rho itu resistitivitasnya. Kemudian di sini ya, nah ini adalah lambang konduktivitas. Ini seper-Rho. Aku nggak tahu ini bacanya apa. Next, kita ke, nah ini estimasi ke resistivitas medium homogen. Jadi setelah diukur ya, ini menggunakan, ini apa ini kalau dia jaraknya sama, pakai konfigurasi apa? Selam bersih atau Wiener? Ini kalau dia, ini sama nggak sih? Oh, nggak sama. Ini biasa ya, berarti kalau dia biasa, ini pakai mungkin selam bersih ya, seperti itu. Kemudian di sini ya, di sini C1, C2 itu elektroda arus, kemudian P1, P2 itu elektroda potensial. Potensial itu di P1, P2 adalah superposisi dari kontribusi arus dari C1, C2. Pak Flow. Ya. Ada yang belum bisa masuk, Pak, katanya, Pak. Oh iya. Ya udah beberapa udah tak submit kok. Ini ya. Makasih. Ya. Oke. Nah ini ya, ini pakai konfigurasi selam bersih. Nah selam bersih itu untuk apa? Masih ingat ya di praktikum? Itu untuk menghasilkan variasi resistitivitas ke arah vertikal. Jadi kalau kalian nyari air, kedalaman air, sumur, kemudian mungkin letak aquifer ya, itu biasanya pakai selam bersih yang bersifat dia ke bawah seperti itu. Kemudian kalau yang satunya itu berarti yang Wiener atau mapping ya, itu dia yang ke lateral seperti itu. Di sini ya, di sini kita bisa lihat ya R1, R2, R3 dan R4 itu jarak antara elektroda potensial terhadap elektroda arus. Ya, ini R-nya ini R1, R2, R3 dan R4. Nah, ini R1 itu C1P1, R2 itu P ke C2, kemudian R3, nah ini dari P2 ke C1, seperti itu. Bisa dilihat di gambar ya. V sama dengan, nah ini tadi rumusnya, V sama dengan Rho kali I per 2πr. Untuk cari V.
Nah, kemudian ini turunan rumusnya dari yang depan tadi. Yes. Ini hanya menjelaskan faktor geometrinya. K, yang biasa kalian hitung dulu ya. K itu dari mana? Nah, dari sini. Jadi kalau kemarin K itu buat apa faktornya? Nah, itu ada rumusannya ternyata. Jadi dapat dari rho sama dengan K kali delta V per I. Saya nggak akan menjabarkan sebanyak ini ya. Ini dari sini, dari P1 sama dengan I kali rho per 2P dikalikan I seper R1 min seper R2. Nah, dari situ. Nih ya, dari gambaran yang di depan ini, kemudian dituliskan rumusnya, dan sehingga didapatkan K sama dengan faktor geometrinya. Kemudian, nah ini ya, jadi ada yang namanya resistivitas semu ya, sama kayak dip. Jadi ada apparent dip atau true dip. Nah, itu ada. Itu apparent dip itu juga dip semu ya. Ini juga sama. Resistivitas itu ada yang semu. Nah, kenapa semu? Karena yang di depan tadi itu mediumnya homogen. Jadi resistivitasnya itu udah pasti itu. Nilainya itu udah bisa langsung diplotkan. Tapi yang di sini, ternyata bumi itu dia nggak homogen secara lateral ya, sehingga di sini resistivitas akan bervariasi secara vertikal maupun dan atau horizontal ya. Nah, sehingga ada yang namanya resistivitas semu. Jadi resistivitas ini harusnya ada koreksinya. Sama kalau apparent dip, kalau kalian ngukur strike dip itu juga harusnya dikoreksi kalau kalian mau masukkan ke penampang geologi ya, seperti itu. Nah, lanjutnya, nah ini. Jadi adanya pengukuran geolistrik itu pada non homogen, sehingga apa? Hasil pengukurannya dinyatakan dalam besaran resistivitas semu atau apparent resistivity. Dan di sini disebut sebagai rho A. Rho A itu didapat dari K dikali delta V per I. Seperti itu. Kemudian, nah dari sini ya, dari rho A ini akan kita bawa untuk mengetahui hubungan hasil pengukuran resistivitas semu dengan distribusi resistivitas bawah permukaannya. Jadi sebenarnya resistivitas aslinya itu berapa? Apakah resistivitas semu itu lebih besar dari resistivitas aslinya atau lebih kecil? Nah, seperti itu. Itu nanti akan diketahui hubungannya dan distribusinya ya. Jadi resistivitas itu nanti apakah yang semu itu cuma sebagian atau lokal ya, misalnya di Kecamatan Bebarsari atau di Jogja seluruhnya itu resistivitasnya semu semua. Nah, itu nanti harus dilakukan pengukuran setiap beberapa line ya atau beberapa grid data tersendiri kalau mau tahu detail seperti itu. Untuk resistivitas semu konsepnya seperti itu. Kemudian, nah hubungannya, nah ini hasil pengukuran resistivitas semu dengan distribusi resistivitas bawah permukaan itu hubungannya apa? Itu ada beberapa, ada 4 poin yang di sini. Yang pertama itu adalah variasi resistivitasnya. Itu mempengaruhi pola arus dan potensial. Nah, variasinya di sini apakah dia resistivitasnya besar? Contoh yang besar apa resistivitas besar? Itu adalah batuan beku atau metamol. Kalau yang kecil itu tadi apa? Lempung, pasir itu ya. Nah, seperti itu. Itu apakah mempengaruhi ya di arusnya? Jadi arusnya itu akan menyebar secara bagus yang tadi, secara hiperbola atau setengah lingkaran tadi, apakah tidak seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pengukuran resistivitas semu sebagai fungsi posisi. Nah, ini. Jadi resistivitas semu itu nanti bisa ditemukan kita melakukan mapping. Mapping itu bukan pemetaan ini ya, mapping itu adalah konfigurasi ya, atau kalau kalian lihat Wiener atau dipol-dipol, nah itu adalah mapping. Nah, dia yang bersifat mengukur resistivitas secara lateral. Kemudian di sini ada yang sebagai fungsi spasial ya, atau yang berupa sounding atau selam bersih yang vertikal seperti itu. Yang ketiga, ini ada resistivitas semu itu memberikan gambaran kualitatif distribusi resistivitas bawah permukaan. Nah, jadi gambaran bawah permukaan ya itu resistitivitasnya itu nanti semu ya terutama itu akan mempengaruhi. Misalnya di dekat sungai atau selokan itu resistitivitasnya tinggi. Nah, padahal harusnya kan di situ endapan, nah harusnya rendah. Nah, itu kira-kira apa yang menyebabkan resistitivitas semu yang di daerah situ misalnya ya. Kemudian yang berikutnya itu ada pemodelan menghasilkan distribusi resistitivitas. Jadi ini nanti akan berpengaruh ya resistivitas itu terhadap pemodelan. Nah, pemodelannya itu bisa berupa yang di progress, kalian menghasilkan kolom litologi, ataupun di Wiener ya, kalian menghasilkan penampang melintang seperti itu. Jadi itu akan menghasilkan distribusi resistitivitas. Jadi akan berbeda-beda. Resistitivitas itu akan menjadikan resistitivitas batuan akan berbeda-beda distribusinya seperti itu. Nah, kemudian ini tadi ya pola arusnya. Ini yang di homogen, contohnya yang dikirim adalah homogen, rho sama dengan 120 ohmmeter. A dan B adalah pengukurannya. Kemudian di sini yang kanan itu adalah yang heterogen atau non homogen.
Nah, di sini masing-masing ya ini berlapis ya. Jadi di sini kita bisa lihat bawahnya atau polanya. Nah, di sini dia polanya akan seperti ini, yang bawah, yang di kiri, kemudian yang di kanan. Nah, ini ada perbedaan kan? Yang di kanan ini untuk yang row sama dengan 30 ohmmeter, dia akan lebih rapat untuk arusnya. Sedangkan yang di 200 ohmmeter, dia akan lebih renggang. Nah, kenapa bisa lebih rapat? Karena dia menjadikan penghantar arus listrik yang bagus. Ya kan, kalau dia lebih kecil seperti itu. Kalau ini dia batuannya lebih kompak, berarti dia susah dia untuk dihantarkan listriknya, diinjeksikan ke bawah itu susah. Sehingga dia renggang-renggang seperti itu. Nah, di sini didapatkan ya yang row A itu yang di sini. Nah, karena ada perbedaan inilah, ini akan menghasilkan resistivitas semu. Sama kayak anomali lah. Nah, itu. Di sini sama dengan K delta V per I. Ini juga sama. Di sini karena nggak ada sesuatu hal yang menyebabkan keanehan, jadi di sini normal resistivitasnya. Rho sama dengan K dikali delta V per I. Seperti itu. Next ya. Kemudian, nah ini juga sama. Jika bagaimana kalau dibalik? Yang bawah itu yang kecil, yang atas itu yang besar. Apakah hasilnya akan sama? Nah, ternyata yang di sini ya, ini lebih rapat malah. Kenapa kira-kira nih? Kenapa yang batuan yang di sini dia bisa lebih, dia harusnya lebih resistannya besar ya, apa rho-nya besar 200 N, tapi di sini lebih rapat, yang tadi lebih renggang ya. Dengan yang di sini 30 M dia juga masih sama, masih rapat. Kira-kira apa yang menyebabkan? Nah, kalau saya sih menafsirkannya karena yang di dekat permukaan itu biasanya lebih sering lapuk. Nah, dan juga di sini lebih banyak eksogeniknya ya. Jadi air hujan bisa masuk. Air hujan yang masuk ini, misalnya ada rekahan, itu dia menghasilkan ini penghantaran listrik yang lebih bagus dari yang gambar sebelumnya. Seperti itu. Nah, kemudian ini konsep-konsepnya. Nah, ini tadi. Nah, ini rho 1 high, rho 2 low. Distribusi arus potensial terukur dan resistivitas semu. Itu yang pertama, pada spasi elektroda kecil ditemukan hanya oleh lapisan yang pertama, seolah sebagai medium homogen. Dengan yang kedua, pada spasi elektroda besar lebih dipengaruhi oleh lapisan kedua. Jadi kalau spasinya kecil-kecil kayak gini, nah dia yang hanya bisa nangkepnya apa? Yang rho yang di sini, yang lapisan pertama, rho yang nilainya tinggi. Nah, kalau jarak elektrodanya ditambah atau diperbesar, nah berarti dia bisa nangkepnya atau memodelkannya dia sampai ke rho 2 atau yang lebih rendah resistivitasnya. Jadi seharusnya kalau kalian itu ngukur geolistrik, itu harusnya jaraknya harus, ya kalau nggak lebih besar, harus banyak ya. Jadi semakin banyak elektroda yang dipasang itu akan semakin dalam, seperti itu. Makin panjang bentangan, dia akan semakin dalam. Nah, intinya di situ. Semakin panjang, semakin dalam. Jelas ya? Yang cowok harusnya lebih paham. Nah, Jelas kemudian Pak, jelas Pak, jelas Pak, jelas, ya, jelas. Semakin iya. dalam, semakin panjang. Kalau kayak gitu aja langsung responnya. Nah, ini ya, kemudian ini kurva apparent resistivity-nya. Jadi resistitivitas semu tadi itu bisa dibuat grafiknya ya. Dia akan terbentuk seperti ini. Nah, awalnya dia rendah, misalnya dia di pengukuran yang masih awal-awal, tapi lama-lama semakin dalam dia juga akan ikut tinggi seperti itu. Karena semakin panjang itu tadi, semakin dalam, maka resistivitasnya harusnya lebih besar. Karena semakin dalam di permukaan bumi, batunya lebih resisten, lebih kompak, harusnya lebih besar resistivitasnya. Ini juga sama. Beberapa nah ini kurva sounding. Ini untuk pada sounding ya. Itu ditemukan pada resistivitas semu pada log 10. Ini versus log 10 spasi elektroda arus. Nah, yang ini resistivitas semu, yang di sini yang spasi elektrodanya. Nah, ini yang memainkan elektroda tadi, jarak elektroda, itu malah kurvanya berbanding terbalik sama yang resistivitas semu ya. Secara kualitatif menggambarkan variasi resistivitas terhadap kedalaman. Nah, ini yang namanya variasi. Jadi dia nggak lurus, grafiknya nggak lurus, itu berarti nggak ada variasi. Nah, kalau kayak gini dia ada variasi. Jadi baik di resistivitas semu maupun di kita mainkan spasi elektroda, kita akan menemukan yang namanya resistivitas yang bervariasi. Seperti itu. Intinya di situ. Kemudian ini ada kurva mapping ya. Nah, ini kalau kalian menggunakan mapping atau metode yang Wenner, itu kita akan memainkan resistivitas semu versus posisi titik ukurnya, karena dia tetap ya. Nah, di sini kita akan mendapatkan grafik atau gambaran seperti ini. Yang di sini ya, dia karena ini 250, di sini 50. Berarti otomatis di sini dia langsung besar. Ya. Ini berarti batunya lebih kompak. Ini yang ini lebih
tidak kompak ya, atau kurang resisten. Dan kurvanya akan seperti ini. Cara kualitatif menggambarkan variasi resistivitas terhadap posisi horizontal pada suatu lintasan. Nah ini. Jadi semakin ke panjang ini, nanti dia akan mengukur 2. Kalau kalian mengukur di sini aja, berarti kalian hanya mendapatkan 250. Tapi kalau kalian berpindah sampai ke sini, semakin panjang kan berarti bentangannya, berarti akan mendapatkan variasi resistivitas yang berbeda dari 250 maupun yang 50. Nah, kemudian ini kita ulang lagi kalau ada yang lupa, selam bersih itu apa sih? Wener itu apa? Nah, dari tadi aku sebutin ya. Nah, selam bersih itu nih. Jadi dia jarak antara C1, P1, P2, C2 itu tidak sama. Jadi dia punya aturan tertentu. Berhubung kalian belum pengambilan data, itu ada formnya. Jadi di form itu sudah ada ketentuan. C1 yang pertama itu berapa, P1 itu berapa, sampai ke pengukuran 250 meter biasanya. Kalau yang Wener, dia bisa diatur ya. A-nya jarak antar C1 P1-nya bisa kalian atur, bisa 2 meter, 4 meter, 6 meter atau mungkin 7 meter seperti itu. Tergantung tujuan pengukuranmu. MN kurang dari AB. Nah ini MN tetap dan AB bergerak. Nah, selam bersih itu cocok untuk sounding. Jadi dia yang lebih ke bawah, variasi berupa vertikal atau menghasilkan kolom litologi. Sedangkan Wener, nah ini ya, A akan semakin besar. Berarti dia cocok untuk mapping. Ya, mapping itu untuk ke arah lateral ya, sebaran. Wener untuk sebaran, selam bersih untuk ke kedalaman, seperti itu. Nah, kemudian ini yang lain. Nah, ini ada pol-pol, pol-dipol, dipol-dipol. Nah, bedanya di mana? Nah, pol-pol ini, nah ini, gambarnya kan seperti ini. Jadi dia harusnya, kalau dipol dia seperti ini ya, C1 sama C2, seperti ini dia jadi berpasangan, dipol di kan 2. Nah, ini berpasangan, tapi dia saling semuanya nancep ke permukaan bumi. Kalau yang di sini, ini C2-nya letaknya nggak satu line. C2 sama P2-nya, dia di line yang lain. Jadi di sini ada line lagi, seperti itu. Nah, itu dia ditandang di situ. Kemudian di sini ada pol-dipol. Ini gabungan antara pol-pol sama dipol-dipol. Jadi polnya itu satu lengan ya. Kalau ini 2 lengan. Nah, ini satu lengan, yang kiri pol, yang kanan pol-dipol. Nah, kemudian ini untuk dipol-dipol. Nah, ini. Konfigurasi dipol-dipol yaitu konfigurasi di mana sepasang elektroda. Nah, ini ya. Jadi dipol-dipol gambarnya, kita langsung ke gambar aja. C1 ke C2 itu sama A. Kemudian P1 ke P2 itu A. Jadi jaraknya sama, C1 ke C2. Ini misalnya 2, ini juga 2. Nah, di sini ini ada suatu kasus ya, berarti ini ada jarak ini ya, C2 ke P1. Itu dia berbeda. Biasanya mungkin setengah dari A. Misalnya ini 2, berarti di sini 1. Nah, di sini berarti kalau C2 ke P1 1, berarti ini ke titik tengahnya ya, atau titik tengahnya stasiun itu berarti ada rumusan, ini 1 kan, NA per 2, berarti 1 bagi 2 ini setengah, jadi ini setengah meter, ini setengah meter. Nah, kalau dijumlahkan jadi 1 meter. Seperti itu. Nah, ini ya, sedangkan untuk jarak ini, nah ini, keunggulan dari konfigurasi ini sangat baik untuk penetrasi kedalaman. Kemudian untuk sensitivitas yang tinggi untuk arah horizontal dan sedang untuk arah vertikal, untuk memperoleh data maksimal, maka harus lebih banyak elektrodanya. Ya, jadi yang namanya apalagi mapping ya, mapping itu harus semakin banyak. Kalau ke arah lateral pasti akan semakin panjang. Jadi semakin panjang-panjangan nggak apa-apa. Cuma kalau yang selam bersih nggak masalah. Biasanya cuma sampai 250. Kalau mapping itu bisa sampai 400 meter, 1 kilo bentangan kabelnya ya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada pol-pol. Nah ini ya, ini ada konfigurasi dengan salah satu elektroda potensial dan elektroda arusnya dibentangkan dengan jarak tak terhingga. Nah ini, jadi yang P2 sama C2 ini jaraknya bisa, yang ini ada aturannya C1 sama P1 ya, NA ini, NA per 2. Tapi yang C2 sama P2 ini, dia bisa sampai, nah ini, mungkin bisa sampai 1 kilo, 500 meter, tergantung sama tujuan pengukuran itu tadi. Mau nyari apa? Mau nyari air, mau nyari sebaran mineral, atau yang lain, seperti itu. Kemudian pol-dipol, nah ini yang ini dipol, ya, 2 lengan, yang ini 1 lengan. Nah, yang 1 lengan C2 ini, dia juga yang tak terhingga ya. Kalau yang di sini ada, dia ditancapkan juga di line yang sama. Kalau C2 ini dia berbeda. Jadi ini ada 1 line, di sini line yang lain, seperti itu. Di sini ya gunanya nggak ada ya di sini. Pol-dipol, dia karena dia pol-dipol itu sebaran, mungkin juga untuk sebaran ya. Ini sebaran untuk mineral juga bisa. Seperti itu. Next, ini ada square. Ini yang lain lagi. Jarang banget ini square. Dia bentuknya kotak, bukan line garis lurus. Nah, di sini ada spasi antara C1, C2, kemudian C2 dan P2, kemudian ke P1.
Di sini juga ada P1 ke C1. Jadi di sini jaraknya sama A. Biasanya ini 5 meter, ini juga 5 meter, ini 5 meter. Ini square kan kotak ya, seperti itu. Di sini, nah tingkat sensitivitasnya itu sangat sensitif ya, karena ya jelas, karena yang diukur yang di tengah, jadi dia sangat peka sekali ya variasinya. Jadi lebih bagus, lebih detail seperti itu. Terutama untuk yang punya strike deep. Nah ini, anisotropic strike deep ini pakai yang square. Cuma jarang banget sih untuk yang ini. Ini pemetaan emas ya mungkin, emas-emas yang dekat permukaan seperti itu. Nah kemudian ini, nah ini tadi ya ada mapping, ada sounding. Nah ini jelas. Kayaknya kita perlu satu sesi, tapi nggak penuh ya. Kayaknya tinggal 1 menit lagi. Karena tinggal beberapa slide aja ini. Ya di mapping ini kita akan memperoleh data secara lateral jelas. Untuk sounding kita akan ke kedalaman vertikal. Udah jelas ya mapping lateral, sounding vertikal. Ini harus kalian hafal. Kemudian ada imaging. Ini yang sangat jarang. Imaging ini pengukuran untuk memperoleh gambaran. Nah ini bisa 2D dan 3D. Karena dia ada imaging, berarti ada sesuatu hal yang ada pemotretannya ya. Jadi dia selain, kita lanjutkan lagi, jadi teknik pengukuran geolistrik itu ternyata ada 3. Yang kalian biasa lakukan hanya 2 sih, mapping dan sounding. Mapping kalau kalian pengen cari tahu keberadaan sebaran limbah mungkin ya, limbah lindi di sampah mungkin, atau mungkin mineral-mineral tertentu, atau mungkin kalian pengen mengetahui longsor, itu biasanya pakai mapping. Cuma kalau kalian tahu pengen cari air buat sumur gali, seperti itu kalian pakai sounding atau selam bersih. Kemudian untuk yang imaging, saya sendiri juga belum pernah imaging. Jadi ini dia bisa sampai vertikal sama lateral, bisa dua-duanya. Sehingga bisa mendapatkan model 2 dimensi maupun 3 dimensi. Seperti itu. Oke, kemudian, ternyata hanya sampai ringkasan. Oke ya, dari teknik. Nah ini, kita lanjut ke ringkasan. Jadi, mohon maaf ini cuma buru-buru. Harusnya aku udah sebenarnya terlalu cepet ini tadi, tapi nggak apa-apa lah. Nanti tak share kok. Nah ini ya ringkasannya, hari ini kita sudah belajar resistivitas batuannya tadi. Ada yang namanya resistivitas semu. Nah, apa yang tadi resistivitas semu ya, aku udah jelasin. Kemudian ada arus pada medium homogen. Nah, arusnya seperti apa? Nah, kemudian ada estimasi resistivitas medium homogen. Yang tadi ya, yang ada rumus-rumusnya. Dan konsep resistivitas semunya, nah itu tadi. Kemudian arus pada medium non homogen. Jadi ada 2 ya, medium homogen dan non homogen. Kemudian ada konsep pengukuran geolistrik. Nah, seperti itu. Konfigurasi elektroda dan teknik pengukuran geolistrik. Jadi hari ini kita belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah ada 8 hal terkait sama geolistrik secara umum ya, seperti itu.